Pemirsa Intens Investigasi. Munculnya pengakuan Revelino Tuase sebagai ayah biologis dari putri yang dilahirkan oleh Lisa Mariana 3 tahun yang lalu itu memang mengejutkan publik. Karena selama ini banyak mata tertuju kepada Ridwan Kamil yang dituding oleh Lisa sebagai ayah biologis dari anaknya. Belum juga hal ini bisa dibuktikan. Tiba-tiba saja muncul sosok Revelino yang mengaku ayah kandung dari sang anak. Hal ini membuat masalah ini pun menjadi bias dan membuat publik pun semakin penasaran. Siapa sebenarnya ayah biologis sang anak? Revelino kah atau Ridwan Kamil? Padahal sebelumnya diungkap oleh Lisa jika Ridwan Kamil pun sempat membiayai persalinannya dan juga memberikan nafkah sang anak. Dan hanya 8 bulan belakangan ini saja Ridwan Kamil tidak memberikan nafkahnya yang akhirnya membuat Lisa pun meradang dan mengungkap kisah masa lalunya bersama Ridwan Kamil melalui media sosialnya. Usai pengakuan dari Revelino yang mengklaim anak Lisa itu adalah anaknya. Di sisi lain, menurut Ayu Aulia, dirinya sebelumnya sudah pernah menyebutkan nama di dalam press conference saat dirinya membongkar ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Lantas benarkah yang dimaksud Rosalino pada saat itu adalah Revelino? Dan benarkah juga ia pun sudah bertemu dengan sosok ayah biologis anak Lisa tersebut? Benarkah bahwasanya Revelino pun sempat mau menikahi Lisa tapi ditolak oleh ibunya? Benarkah juga karena semua yang diungkapnya adalah hal yang benar tanpa rekayasa, membuat Ayu pun akan terus membela kebenaran? Dan benarkah juga Ayu dan Revelino akan menjadi saksi kunci untuk laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai pengakuan dari Revelino yang mengklaim anak Lisa Mariana itu adalah anaknya. Di sisi lain, Ayu yang cukup vokal dalam memberikan keterangan terkait hubungan terlarang Lisa dan Ridwan Kamil ini sebelumnya sudah menyebut nama di dalam press conference-nya. Saat itu, ia pun membongkar ayah biologis dari anak Lisa yang dikandung Lisa sejak 10 Juli 2021 silam. Ditegaskan Ayu kembali, ia pun sudah mengetahui bahwa Revelino adalah ayah biologis dari anak Lisa. Hanya saja saat itu namanya ia samarkan menjadi Rosalino. Selain itu, menurutnya Ayu pun juga sudah bertemu dengan sosok ayah biologis anak Lisa tersebut. Ayu pun juga menambahkan apa yang dirinya sudah jabarkan itu adalah bukti nyata. Menurutnya, meski pihak sebelah mau berbicara apapun, dirinya pun tegak lurus membela kebenaran. Menurut Ayu, mau mengaku atau tidak mengaku, semuanya terbukti dengan adanya tes DNA nantinya. Tes DNA yang akan dilakukan sesuai permintaan pengadilan. Hal ini akan menjadi salah satu upaya hukum. Selain dirinya juga akan menjadi saksi kunci dengan mendatangi Barreskrim atas laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa yang resmi dilayangkan pada 18 April 2025 lalu ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samarkan saja. Ya sebenarnya kan aku sudah menyebut nama di pas preskon aku, cuma namanya adalah nama samaran adalah Rosalino kan ya. Tapi itu kenapa aku perbuat begitu? Karena aku mau dia adalah muncul dulu, baru aku bisa berstatement gitu.
nama samaran, tapi karena udah terdengar desas-desusnya adalah Revalino, ya jadi ya udah, jadi di sini saya berbicara sebagai yang saya datang ke tempat beliau yang sebenarnya dia mau mengungkap ini di sejak awal, tapi karena susahnya akses dan lain-lain, aku ke tempat dia. Of course semua yang aku jabarkan ke kalian semua itu adalah bukti tanpa adanya fata morgana. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus membela kebenaran itu aja. Mau mengakui atau tidak mengakui, semuanya itu kan akan terbukti dengan adanya tes DNA. Tes DNA mungkin akan dilakukan di pengadilan. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci. Menurut Ayu Aulia, dirinya tidak masalah jika dirinya terus dihujat. Karena ia pun tegak lurus berdasarkan bukti dan fakta. Menurutnya juga, dirinya pun tidak menyerang siapapun karena dirinya hanyalah manusia yang penuh dosa di masa lalu. Tapi, ia pun berhak mempunyai masa depan yang lebih baik. Ayu pun juga menegaskan nantinya Revalino pun akan menjadi saksi di dalam laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa. Selain dirinya dan Revalino yang akan menjadi saksi kunci, akan ada 2 orang lainnya. Salah satunya merupakan teman dekat Lisa yang sudah menghubunginya. Sedangkan 1 orang lagi belum diketahui. Bahkan yang mengejutkan, Ayu pun sempat mengungkap jika Revalino sebelumnya sempat mau menikahi Lisa tapi ditolak oleh ibunya. Sedangkan untuk Lisa, Ayu pun meminta dengan keras agar Lisa segera introspeksi diri serta meminta maaf. Karena menurut Ayu, minta maaf itu bukan berarti hina, tapi justru sebuah kehormatan karena sudah berani mengakui sebuah kesalahan. Gak apa-apa, dinyinyirin gak apa-apa, dihujat gak apa-apa. Yang penting aku tegak lurus, on the track. Aku tuh orangnya kritis. Setiap orang yang ngobrol sama aku pasti aku akan bertanya, apa motivasimu? Apa tujuanmu untuk mengungkap ini gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Jadi aku gali, oke. And aku dapat jawaban. Ternyata ya begitulah adanya. Jadi di sini saya cuman membela apa yang menurut saya benar. Itu ada mungkin 4 orang ya, dan itu adalah teman dekat dari LM sendiri yang tiba-tiba menghubungi. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri. Jikalau Anda memang merasa bersalah, minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina, tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui sebuah kesalahan. Ya tapi ditolak oleh ibunya ya. Yang saya dapat kabar begitu, cuman kan saya nggak tahu paham persis, cuman saya mendengar dari yang saya sebut Rosalino. Di sisi lain, menurut kuasa hukum Revalino, Fikri Wijaya, bahwa kliennya sangat kooperatif. Berdasarkan pengakuan yang sudah disampaikannya terkait mengakui 100% ayah biologis anak Lisa, maka Revalino pun juga siap membantu agar permasalahan yang simpang siur ini pun menjadi terang dan juga jelas. Menurut sang kuasa hukum, bantuan ini pun akan diberikannya kepada pihak yang memerlukan keterangan dari Revalino. Selain itu, terungkap juga bahwa pertemuan Revalino dan Lisa yang sangat singkat itu terjadi di tahun 2021. Setelah itu, keduanya pun menjalin hubungan asmara. Dan menurutnya, kliennya pun diberitahu informasi hamil oleh Lisa di awal bulan Mei 2021. Serta menurutnya, anak itu pun lahir 22 Januari 2022. Hal itu pun masih masuk akal. Namun, berani tidak Lisa menunjukkan bukti USG. Karena ketidakjelasan inilah, Fikri Wijaya pun menegaskan sangat mendukung pihak Ridwan Kamil yang sudah menempuh jalur hukum agar semua kebenaran bisa terungkap. Klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami,
Artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu, akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Pada saat itu LM itu berkunjung ke kafe klien kami yang berada di Pamulang ya, itu di tahun 2021. Nah, setelah itu mereka menjalin komunikasi dan ada hubungan asmara dengan klien kami. Awal dari pertemuan dan perkenalannya itu kan di 2021 ya. Artinya intent komunikasinya. Artinya mereka beberapa kali ke hiburan malam sampai nginep di sebuah hotel di daerah Sentul. Setelah itu nginep lagi di hotel di daerah BSD Tangerang. Artinya sering lah. Informasi selanjutnya klien kami diberikan informasi oleh LM ini di awal Mei 2021 masuk akal. Boleh teman-teman nanti hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Anak itu lahir 22 Januari 2022. Masuk akal tidak? Ini yang masuk akal. Jangan ketemu di Juni, 2 minggu kemudian hamil. Hitung, berani nggak LM itu menunjukkan bukti riwayat bekas dia periksa USG? Ini udah luar biasa sesat dan menyesatkan. Saya setelah mendapatkan informasi bahwa pihak RK telah menempuh jalur hukum, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung, biar menjadi pembelajaran juga. Menurut kuasa hukum Revelino, panggilan hati karena merasa anak tersebut adalah anak dari klien kami yang sebagai ayah biologis itulah yang membuat Revelino pun akhirnya muncul. Selain karena adanya dorongan dari keluarga besar, khususnya orang tuanya. Diungkap oleh kuasa hukum Revelino, dari awal kliennya pun sudah ingin bertanggung jawab dengan ingin menikahi Lisa. Tapi akhirnya berubah pikiran karena karakter Lisa yang susah dikendalikan. Tapi faktanya, Lisa Mariana pun sudah sempat mengakui hamil anak dari kliennya Revelino. Dan untuk memastikan kembali, Revelino pun juga siap melakukan tes DNA. LM nggak ngerti misi dia apa, dia kan ngerti. Coba tanyakan sama dia, kenapa dia kok bisa yakin, kan begitu. Panggilan hati ya, karena merasa bahwa anak tersebut adalah anak daripada klien kami sebagai ayah biologisnya. Artinya tabir ini perlu dibuka. Ini dorongan dari keluarganya, khususnya ibunya. Nah, kamu harus memberikan dan meluruskan informasi ini. Karena kasihan, ada pihak yang terzolimi, ada pihak yang dirugikan. Bukankah itu adalah anak kamu, kata orang tuanya. Sekarang waktunya nak, kamu harus muncul. Itulah artinya seperti itu. Sudah kenal dengan orang tuanya. Sempat awalnya ada mau pernikahan. Cuman hal itu, klien kami sempat berubah pikiran. Karena karakternya LM ini, ya mohon maaf, mungkin agak susah dikendalikan. Dari awal kita udah sampaikan, kami siap untuk dilakukan tes DNA kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau memang besok ada panggilan untuk tes DNA, ya kita laksanakan, apa susah. Lantas benarkah dari pihak Ridwan Kamil memang akan menjadikan Revelino sebagai saksi di dalam laporannya nanti? Dan benarkah juga kuasa hukum Ridwan Kamil akan meminta beberapa bukti dari kuasa hukum Revelino guna memperkuat pengakuan Revelino tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, pengakuan Revelino Tuwase sebagai ayah biologis dari CA, putri yang dilahirkan oleh Lisa Mariana, membuat polemik kasus ini pun makin bertambah panjang dan juga rumit bagi pihak Lisa. Namun sebaliknya, bagi pihak Ridwan Kamil malah menjadi angin segar yang bisa melerai sedikit masalah yang saat ini makin menjadi sorotan. Pasalnya, di saat Lisa mengklaim jika putrinya itu adalah buah dari hubungan terlarangnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu, tiba-tiba saja muncul sosok pria lain yang mengaku bahwa anak yang dituduhkan anak Ridwan Kamil itu adalah 100% darah dagingnya. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar juga menegaskan bahwa pengakuan yang disampaikan Revelino itu menurutnya bisa menjadi saksi dalam perkara ini. Revelino
Ia mengalami dan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, serta menurutnya pengakuan dari Revelino akan disampaikan ke Barreskrim Mabes Polri karena dengan adanya temuan ini akan mempermudah pihak kepolisian untuk mencari kebenaran. Selain itu, di dalam perdata, pengakuan ini pun menjadi alat bukti yang sah, serta di dalam pidana bisa menjadi transaksi yang menguntungkan pihak Ridwan Kamil. Dan guna memenuhi semua ini, maka sebagai tim kuasa hukum Ridwan Kamil, ia pun akan meminta bukti-bukti dari kuasa hukum Revelino guna memperkuat pengakuan Revelino tersebut. Pengakuan yang disampaikan oleh Revelino, yang disampaikan oleh kuasa hukum itu menarik sebetulnya. Berarti kedudukannya Revelino bisa jadi saksi dalam perkara ini gitu loh. Apa itu? Apa yang dialami sendiri, apa dia ketahui. Nah, tentunya ini akan kami sampaikan ke Barreskrim Mabes Polri, ada temuan. Nah, ini sebetulnya mempermudah pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material. Karena ada pengakuan. Jadi kedudukan pengakuan di sini menjadi saksi. Saksi kan di dalam KUHP itu kan nomor 1 ya kedudukannya. Di dalam perdata pun pengakuan ini menjadi salah satu alat bukti yang sah. Tapi kalau pidana, dia kedudukannya menjadi keterangan saksi nantinya. Dan bukti-bukti apa yang ada di pihak dari pengacaranya, juga kami minta. Ya kami berhak untuk meminta juga. Menurut Muslim Jaya Butar-Butar, kalau memang benar Revelino ayah biologis dari anak Lisa Mariana, maka sebenarnya secara tidak langsung sudah terbantahkan bahwa Ridwan Kamil itu sebagai ayah biologis dari sang anak. Diungkap oleh Muslim Jaya Butar-Butar, perkara ini pun sudah dilaporkannya ke Mabes Polri dan nantinya akan menjadi kewenangan Mabes Polri untuk memanggil orang yang bersangkutan. Sedangkan untuk bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Revelino, pihak Ridwan Kamil pun belum mengetahuinya. Yang kini diketahuinya bahwa pihak Revelino mempunyai bukti percakapan antara Revelino dan Lisa yang nantinya bukti ini pun akan dianalisis oleh penyidik. Selain itu, kalau diminta untuk tes DNA, Ridwan Kamil pun sudah siap untuk tes DNA. Namun, tes DNA sebagai upaya terakhir. Tetapi paling tidak, hal ini pun membantu pihak kepolisian karena bisa menjadi titik terang untuk mengungkap sebuah misteri. Siapa sebenarnya ayah biologis dari anak Lisa Mariana? Pak Ridwan Kamil benar melaporkan tanggal 11 April 2025. Langsung Pak Ridwan Kamil yang melaporkan, saya dampingin. Nah, yang dilaporkan itu tentang peristiwa tindak pidana pasal 51, pasal Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45, Yunto pasal 27A. Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang diduga, kan ini saya lagi ya, yang diduga menyebarkan seolah-olah dirinya mempunyai anak dengan Pak Ridwan Kamil ke publik tanpa ada data hukum, tanpa ada putusan pengadilan yang merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, baik pribadi maupun keluarga. Kami laporkan inisial LM. Untuk sementara sebetulnya ya, kalau itu benar, ini sekali lagi ya, kalau itu benar bahwa dia ayah biologisnya, sebetulnya kan terbantahkan bahwa Ridwan Kamil ayah biologis. Sepanjang ya diminta oleh penyidik untuk membuka tabir ini, Pak RK perlu kami garis bawahi siap untuk melakukan tes DNA kapanpun diminta. Jika pihak Ridwan Kamil mendapatkan angin segar dari pengakuan Revelino, maka pihak Lisa Mariana seolah jalan di tempat karena selain pengakuan Revelino itu bisa menjadi masalah baru. Hingga kini, pihak Lisa juga mengaku masih menunggu jawaban somasi yang dilayangkannya dari pihak Ridwan Kamil. Lantas benarkah somasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak Ridwan Kamil? Dan jika tidak mendapat tanggapan, akankah pihak Lisa membawa masalah ini ke jalur hukum? Selamat untuk intens
investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jika selama ini pihak Lisa Mariana paling ngotot berkoar-koar jika anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun adalah anak dari Ridwan Kamil. Namun, dalam urusan hukum, Ridwan Kamil malah lebih dulu melaporkan Lisa ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal ini pun dilakukan oleh pihak Ridwan Kamil pada hari Jumat, 18 April 2025 lalu. Sementara itu, sebelumnya Lisa baru hanya melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nababan, ia pun sudah mengirimkan surat somasi kepada Ridwan Kamil, tapi belum mendapatkan tanggapan. Menurutnya, untuk poin di dalam somasi hanya undangan saja, serta ada beberapa poin yang dijabarkan. Menurutnya, waktu dan tempatnya pun juga tertutup untuk kedua belah pihak. Mungkin pihak dari Ridwan Kamil mau bertemu dan duduk bersama secara kekeluargaan. Namun, hal ini pun belum juga mendapatkan konfirmasi dari pihak Ridwan Kamil. Karena itu, jika tidak ada solusi, maka proses hukum pidana ataupun proses perdata bisa menjadi jalan yang akan ditempuh oleh kliennya Lisa. Dari tim kuasa hukum, kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Waktu dan tempat itu mungkin kami tertutup mungkin untuk dua belah pihak mungkin ya. Kalau memang pihak dari Pak RK mau bertemu ya mungkin kita selesaikan masalah ini, kita duduk bersama dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.